Selamat malam, Bebek Dungu. Selamat malam, VTuber. Maaf, salah. Itu terpengaruh dari perkataannya Chandra Teja. Pak Chandra Teja. Maaf. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ketemu lagi bersama saya Dirga Dadali dan Chandra Teja. Makin kesini mereka berdua makin akrab, luar biasa, ya kan? Makin akrab mereka berdua, gila. Menjadi haters nomor 1 dan nomor 2 itu. Wah, luar biasa, adik kakak hatersnya VTube. Sudahlah, biarkan mereka menjadi hatersnya VTube. Karena tanpa haters VTube tidak akan rame. Benar gak? Iya, dari zaman pertama kali VTube muncul itu diramaikan oleh para haters. Haters itu benar-benar berjasa sehingga VTube itu berhasil menciptakan rating di Google Play Store, di download sebanyak 10 juta kali. Luar biasa kan? Iya, tanpa haters mungkin hal itu tidak akan terjadi. Nah, di sini kita sebagai seorang membernya VTube yang smart dalam berpikir, yang selalu menggunakan akal sehat, marilah kita menyikapi ini dengan akal kita yang sehat, tidak perlu dibawa emosi, ya kan? Justru ini kesempatan kita untuk berpikir positif, memikirkan VTube itu secara positif dengan menggunakan akal sehat kita. Coba kita telaah ulang tentang VTube. Tentang kebenaran VTube ini kita telaah ulang. Kapan VTube itu membohongi kita? Kalian merasa dibohongi? Saya sebagai member sangat merasa dibohongi. Kebohongan yang pertama menurut versi saya, e-commerce itu sebuah kebohongan. Mereka menjanjikan fase kedua adalah fase e-commerce. Ternyata yang muncul multi level marketing. 1 poin kebohongan. Terus kebohongan yang berikutnya adalah V+. Di saat kita semua benar-benar mengandalkan hidup menggunakan viewpoint, menanti viewpoint kita muncul dan menjadi uang, mereka bikin V+ dan kita disuruh keluar duit lagi. Itu poin kedua yang menurut saya dibohongi sama VTube. Iya kan? Jelas viewpoint itu kan berharga. Kenapa belanja di V+ itu harus bayar pakai uang lagi? Dengan alibi begini begitu ya kan, sehingga hanya bisa dipakai sekian persen dari viewpoint kita, sisanya menggunakan rupiah. Aduh, itu menurut saya, menurut akal sehat saya adalah kebohongan kedua yang saya terima dari VTube. Nah, yang selanjutnya yang belum terjadi nih, konon katanya marketing plan dirubah gitu kan. Nah, dulu kita menonton iklan dibayar sesuai dengan paket yang kita punya. Kita punya paket bintang 1, maka bayaran kita sekian sesuai dengan bintang 1. Kita punya paket bintang 6, maka bayaran kita per 10 kali nonton iklan sekian. Nah, akankah itu terjadi lagi? Yang jelas referral sudah tidak ada ya di VTube. Referral sudah tidak ada. Kita bisa terima itu. Referral sudah tidak ada. Posisi sudah tidak ada. Tidak ada bronze, silver, gold, platinum, diamond, sudah tidak ada di VTube. Kita bisa terima itu. Nah, selanjutnya, mungkinkah kita tetap akan menerima bayaran nonton iklan 10 kali sehari dengan paket yang kita punya? Saya pikir tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Yang dulu, apakah VTube pernah membeli viewpoint kita? Pernah nggak? Dulu, kalau nggak salah saya ada perkataan dari para leader bahwasanya ketika viewpoint kita 7 hari tidak dibeli, maka VTube yang akan beli. Itu saja sudah menjadi sebuah kebohongan. Ternyata nggak gitu, nggak seperti itu. Menu jualnya tidak dibuka kan, menu jualnya ditutup. Yang ada hanya menu beli. Kalau kita mau beli bisa, tapi kalau kita mau jual, ya jual sama yang mau beli, begitu kan. Nah, yang dulu saja jelas VTube tidak mampu membeli viewpoint kita. Nah, jika VTube menjalankan marketing plan sesuai
regulasi yang berlaku gitu kan, sesuai permintaan SPI, mungkinkah kita nonton iklan 10 terus dibayar sesuai paket bintang 6? Ya bangkrut YouTube-nya. Ya enggak? Bangkrut. Emangnya yang masang iklan itu per 1000 kali tayang mereka bayar berapa juta? Enggak juta-juta kan? Enggak juta-juta bayarnya. Kecil kok, murah. Biaya iklan tuh murah. Nah, ketika kita yang punya paket bintang 6 nonton iklan terus dibayar dengan senilai paket bintang 6, apakah mungkin YouTube-nya tetap eksis gitu? Ya bangkrut pastinya. Sekarang juga udah apa ya, terasa bangkrut sih menurut saya. Menurut saya terasa bangkrut. Jelas kan? Jika memang YouTube itu memiliki investor, ya kan? Kenapa manajemen tidak pernah klarifikasi kepada kita? Dibuka informasinya seluas-luasnya. Manajemen langsung yang berbicara. Kalian pernah lihat live-nya VTube di YouTube? Bisa chatting nggak di sana? Bisa mengutarakan pendapat? Semua dikunci. Komentar tidak dibuka, chatting tidak dibuka. Kita hanya bisa menonton, ya kan? Menyaksikan mereka berbicara. Kita tidak bisa berkomentar apa-apa. Jadi sampai hari ini saya sebagai member VTube menganggap semua cerita para leader itu mustahil. Mereka bercerita apapun, ya kan, mereka mengatakan nanti akan kembali seperti semula, tugas kita nonton iklan, mustahil. Dan saya pun, seandainya saya pemilik VTube, saya ini yang punya VTube, saya pusing udah mikirinnya. Ya siapa yang mau beriklan ke kita gitu kan? Jelas kita tidak punya konten, ya kan? Konten kita nggak ada sesuatu yang menarik sehingga kita datang, orang-orang datang menggunakan aplikasinya VTube lalu menonton iklan. Nggak mungkin kan? Semua penonton iklan kita penonton bayaran kan, begitu kan? Nah, kebayang kan seandainya penonton iklan ini tadi yang biasa dibayar per 10 kali nonton iklan dibayar dengan sesuai paketnya, ya kan? Yang bintang 2 dapatnya 3 VP kalau nggak salah, lupa lagi ya, udah lama ya, 3 VP kalau nggak salah ya, 3 VP. Yang bintang 6 sekian ratus VP itu dapatnya. Terus tiba-tiba mereka nonton iklan 10 kali hanya dibayar misalkan 1.000 rupiah gitu. Apakah mereka masih mau nonton iklan? Saya pikir enggak mungkin. Iya kan, enggak mungkin mau nonton iklan lagi, begitu kan? Iya, yang ada mereka ketika VTube on, kita semua nih sebagai member pastinya akan menggeruduk, mencairkan viewpoint. Benar kan? Mari kita buktikan. Kita tunggu dia on. Setelah itu kita pastikan. Jangan marah-marah di komentar, nggak usah marah-marah. Saya juga member, ya kan? Haters itu juga member, ya kan? Mungkin Pak Chandra Teja saja yang bukan member, yang lain member semua loh. Harusnya bersyukur ketika ada teman-teman para VTuber, ya kan, pemain VTube lama ini bersuara gitu. Bersyukur bisa membuat perimbangan, pencernaan itu jadi imbang gitu. Kalian masih ingat kan multi level marketing yang orang umum gitu? Itu kan terlalu mendoktrin sehingga orang-orang nggak sadar kalau mereka itu sedang dibohongi. Kan kayak begitu kan? Apakah hal semacam itu akan terjadi lagi di negara ini? Apakah kita akan biarkan itu terus terjadi? Jangan dong. Ayo kita gunakan akal kita yang paling sehat untuk berpikir tentang VTube ini. Terus pihak ketiga mana yang menurut kalian itu tertarik untuk berinvestasi di VTube, di aplikasi VTube? Prestasi apa yang sudah diciptakan sama VTube? Konten apa yang terbaik di dalam VTube? Silakan dipikirkan. Salam VTuber.